Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ford vs Ferrari. Dari judulnya saja kita pasti sudah membayangkan kalau film ini akan mengisahkan perseteruan antara dua raksasa produsen otomotif, yaitunya Ford dan Ferrari. Film yang diangkat dari kisah nyata ini akan berfokus pada perjuangan Ford yang mencoba merancang sebuah mobil balap agar dapat mengalahkan mobil buatan Ferrari pada kejuaraan 24 Hours Le Mans. Nah, seperti apa sih kisahnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Tahun 1963 di sebuah ruangan, para petinggi perusahaan Ford Company sedang rapat membahas strategi penjualan terbaru mereka agar laku di pasaran. Untuk mewujudkan itu, Direktur Pemasaran Ford Lee Iacocca mengusulkan perusahaan untuk ikut dalam dunia balap dan juga mengakuisisi Ferrari yang mana saat itu sedang pailit. Menurutnya, akuisisi ini akan membantu Ford untuk terjun langsung ke dunia balap, dan apabila Ford berhasil menang, ia yakin hal itu akan mendongkrak penjualan yang sedang lesu. Tentu saja usulan ini mendapat pertentangan dari wakil eksekutif perusahaan, Leo Baby. Menurutnya divisi balap ini hanya akan menghabiskan uang dan tidak terlalu berdampak pada penjualan mobil. Namun bos besar perusahaan, Henry Ford, tidak terlalu keberatan dan mengizinkan Lee untuk negosiasi dengan Ferrari. Ferrari wins at Le Mans. People, they want some of that victory. Singkat cerita, Lee Iacocca pun pergi ke Italia dan menemui Enzo, sang pendiri perusahaan Ferrari. Di sana ia menyampaikan keinginan Ford untuk membeli perusahaan tersebut. $10 milioni. Di saat yang bersamaan juga, kabar kesepakatan ini diketahui oleh Fiat, di mana Fiat juga tertarik untuk membeli Ferrari. Fiat memberikan sebuah penawaran yang membuat Ferrari tergiur dengan penawaran tersebut. Alhasil, kesepakatan antara Ford dan Ferrari batal, dan tidak hanya itu, Enzo juga menghina para eksekutif perusahaan Ford. Tell him he's not Henry Ford. He is Henry Ford the second. Sepulangnya dari Italia, Lee pun menemui Henry Ford dan menyampaikan hasil negosiasinya dengan Ferrari. Dan setelah dirinya tahu kalau telah dihina sama Enzo, maka pada saat itu juga Henry Ford memutuskan membentuk divisi balap dengan tujuan mengalahkan Ferrari. Agar keinginan itu bisa dicapai, maka Lee pun menemui Carroll Shelby dan mengajaknya bekerjasama merancang sebuah mobil balap yang dapat mengalahkan Ferrari. Carroll Shelby sendiri merupakan mantan pembalap 24 Hours Le Mans yang telah berhasil memenangkan kejuaraan tersebut pada tahun 1959. Namun dikarenakan penyakit jantungnya, Shelby terpaksa pensiun dan mendirikan sebuah bengkel mobil yang bernama Shelby American. Setelah kesepakatan didapatkan, Shelby kemudian merekrut sahabatnya bernama Ken Miles. Ken Miles sendiri merupakan seorang teknisi sekaligus seorang pembalap Indy yang telah berhasil memenangkan banyak kejuaraan lokal yang sering diadakan. Dia juga mempunyai sebuah bengkel mobil, tetapi karena tak sanggup membayar cicilan, terpaksa bengkelnya pun disita. May I help you, gentlemen? Yes, is Ken Miles here? Tidak mudah bagi Shelby mengajak Ken untuk mau bergabung dengannya. Namun berkat bujukan dan rayuan maut yang Shelby berikan, akhirnya Ken mau dan bergabung dengan tim balap Ford yang Shelby bentuk. 30 minutes. Just want to have a bath. You're gonna want to see this. Rare side of cooked. Pertemuan pertama antara Ken dan Bibi terjadi pada saat Ford launching mobil koalan terbaru mereka. Pada saat itu, Leo sudah tidak menyukai Ken karena sifatnya yang tidak bisa diatur. Di saat yang bersamaan, Shelby juga mengumumkan ke seluruh orang bahwasanya Ford secara resmi telah membentuk divisi balap dan akan ikut serta pada kejuaraan 24 Hours Le Mans tahun ini.
And together, we're gonna build the fastest automobiles in the world. Shelby dan Ken mulai menguji dan menganalisa mobil yang akan dibawa untuk kejuaraan. Banyak hal telah dilakukan sampai-sampai mesin pun harus diganti supaya bisa mencapai top speed yang diinginkan. Setelah disangka-sangka Bibi datang ke tempat pengujian, dia meminta Shelby agar Ken diganti sama pembalap lain. Kita sama-sama tahu si Bibi ini tidak menyukai Ken sejak dari pertemuan pertamanya. Alasannya menggantikan dikarenakan dia bukanlah sosok yang mencerminkan seorang Ford sejati. Shelby pun sudah mencoba meyakinkan Bibi bahwasanya Ken adalah sosok yang Ford butuhkan. Tapi pernyataan itu nggak setuju sama sekali dan terpaksa pada balapan pertama, Ken tidak diikut sertakan. Ken pun sedikit kecewa dan alhasil tim balap Ford kalah sesuai apa yang telah Shelby prediksi. Kekalahan itu membuat Shelby dipanggil sama bos besar Henry Ford untuk datang ke kantornya. Dia diminta untuk mempertanggungjawabkan atas kekalahan yang Ford alami. Di sana Shelby menyampaikan kalau Ford tidak akan bisa menang selama komite perusahaan ikut campur dalam divisi tersebut. Ford bisa menang asalkan hanya satu orang yang memberikan instruksi. Walaupun saat ini Ford kalah, tapi pada lap terakhir kita mampu melesat lebih kencang dibandingkan mobil besutan Ferrari. Hal ini pasti membuat mereka waspada di balapan selanjutnya. But our last lap, we clocked 218 miles an hour, and now he wins. Without a doubt. Setelah itu, Shelby menemui Ken dan meminta maaf atas keputusannya pada waktu itu. Shelby mencoba memujuk Ken sekali lagi agar dia mau bergabung dan ikut serta pada balapan selanjutnya. Di pertemuan itu, Ken tidak langsung memaafkan Shelby, dia malah menonjok hingga mereka berdua saling baku hantam. Setelah puas, mereka pun berbaikan dan kembali melanjutkan pengujian mobil. Selama pengujian, ada satu PR besar bagi tim balap Ford, yaitu pada bagian rem. Ketika Ken sedang melajukan mobilnya, tiba-tiba rem mobil tidak berfungsi sama sekali, yang mengakibatkan Ken kecelakaan dan mobil yang dibawanya pun meledak. Untung saja Ken tidak mengalami luka yang serius, namun permasalahan rem ini harus segera diatasi, karena kalau tidak, nanti pada saat balapan akan membuat tim jadi kerepotan. Kids, swap out the entire braking system, rotors included. Bibi masih saja ingin Ken keluar dari tim balap tersebut. Pada saat dia dan bos besar datang ke tempat pengujian, Bibi mengajak Shelby mengobrol secara empat mata dan mengatakan kalau dirinya saat ini adalah orang yang bertanggung jawab mengurusi divisi balap. Dia menginginkan supaya Ken keluar dari tim tersebut. Pastinya Shelby tidak setuju dengannya. Dia pun mengunci Bibi dari luar dan mengajak bos besar menaiki mobil balap yang telah dia danai. Lucunya, bos besar malah nangis setelah tahu bahwa mobilnya tersebut melebihi ekspektasinya. Dan saat itulah Shelby mengatakan bahwa orang yang cocok membawa mobil ini adalah Ken. Dan dia meminta langsung ke bos besar supaya Ken diikut sertakan pada balapan selanjutnya. Shelby juga mempertaruhkan bengkelnya jikalau dalam balapan nanti Ken kalah. And if it doesn't, Ford Motor Company gets full ownership of Shelby America. Singkat cerita, balapan pun dimulai dan saat itu ada dua tim yang dibentuk untuk membuktikan pembalap siapa yang paling cocok untuk membawa Ford dalam kejuaraan 24 Hour Le Mans. Guys, come on! Here at Daytona, Walt Hampton driving the green and white. Pada akhirnya Ken menang dan berkat kemenangan ini dia diikut sertakan pada kejuaraan 24 Hour Le Mans. Kejuaraan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya dimulai. Pada kejuaraan ini bos besar datang langsung menyaksikan balapan tersebut. Dan pada balapan ini juga kita bisa melihat kalau dulunya para pembalap itu tidak stay di dalam mobil. Mereka harus berlari terlebih dahulu ke mobil yang dituju, baru setelah itu mengendarainya. Aneh bukan? Tapi inilah balapan yang paling bergensi di zamannya. Di awal balapan, pintu mobil yang Ken bawa tidak bisa ditutup, yang mengharuskan dia kembali ke pit untuk memperbaikinya. Balapan juga berlangsung cukup menegangkan, di mana banyak mobil yang bertabrakan satu sama lain. Tapi untungnya Ken masih bertahan dan melanjutkan balapan.
Ketegangan terus berlanjut saat Ken mencoba menyalip pembalap Ferrari. Seakan-akan kita yang menonton juga merasakan bagaimana sensasi yang dirasakan pembalap saat balapan. Saat itu Ken memacu mobilnya sampai batas maksimal yang bisa dia tempuh. Begitu juga dengan pembalap Ferrari. Tapi pada akhirnya mesin buatan Ferrari tak sanggup menghadapi ketangguhan mesin buatan Ford. Mesin Ferrari mengalami overheat sehingga Ken melesat jauh ke depan meninggalkan lawannya. Berkat insiden ini, Ken sudah dipastikan menang pada kejuaraan 24 Hours Le Mans. Saat itu Ford menduduki 3 posisi teratas dan itu membuat bos besar jadi semeringah. Tapi si Bibi masih mencoba mengacaukan cerita kemenangan tersebut. Ia merayu bos besar supaya Ken memperlambat laju kendaraannya agar mereka bisa difoto bersamaan saat melewati garis finish. Tentu saja keinginan ini tidak disukai sama sekali oleh Shelby. Namun Shelby menyampaikannya dan setelah itu terserah Ken mau menurutinya atau tidak. Saat-saat lap terakhir, Ken pada akhirnya memperlambat kendaraannya dan mengikuti kehendak dari si Bibi. Dan ternyata setelah melewati garis finish, bukan Ken lah yang menduduki posisi pertama, melainkan pembalap utusan Bibi yang di posisi puncak. Alasannya karena pembalap utusan Bibi itu memulai start pada posisi paling akhir, dan hal itu membuat dia menduduki posisi pertama ketika melewati garis finish. Ternyata Bibi sudah merencanakan ini sejak awal supaya Ken tidak menduduki posisi pertama. Tentu saja kelicikan ini membuat Shelby dan Ken pun kecewa. Tapi nasi sudah menjadi bubur, mereka pun menerima hasil tersebut dengan ikhlas. Beberapa bulan setelah kejuaraan Le Mans, Ken dan yang lain sedang menguji kendaraan yang akan dibawa pada kejuaraan selanjutnya. Dan lagi-lagi ia mengalami remblong dan naasnya Ken terbunuh saat itu juga. Nyawa Ken tak bisa terselamatkan karena pada saat kejadian posisinya jauh dari pit yang membuat dirinya terjebak di dalam mobil yang terbakar. Di penghujung film kita disuguhkan beberapa fakta di mana Ken sangat dihormati oleh fansnya di seluruh dunia. Dan dia dinobatkan dalam Motorsport Hall of Fame, sedangkan Carroll Shelby menjadi desainer mobil sport terkenal sepanjang sejarah. Dan Ford terus menjuarai 24 Hours Le Mans 4 tahun berturut-turut. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Ford vs Ferrari. Selama menonton film ini, kita tidak hanya disuguhkan sensasi dan ketegangan saat balapan, tetapi jalinan pertemanan yang Ken dan Shelby berikan. Persahabatan mereka telah berhasil menciptakan sebuah mobil balap yang tak terkalahkan. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini ya, dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!